Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna khairal huda nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin, hamba-hamba Allah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah memuliakan kita semuanya. Marilah kita awali pertemuan kita ini, pembicaraan kita ini dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya juga dengan memuji Allah kita berniat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan syukur yang sesungguhnya, di mana hakikat daripada bersyukur yang sesungguhnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita saling mengingatkan untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah yang Allah syariatkan kepada kita, dan dengan meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan, yang dengan itu kita berharap yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Dan ridhonya Allah adalah merupakan kebutuhan utama bagi kita seorang hamba. Salawat beriring salam kita mohonkan kepada Allah untuk selalu tercurah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kepada keturunan beliau, keluarga beliau, serta para sahabat seluruhnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kepada segenap orang-orang yang selalu berusaha meneladani
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in dengan sebaik-baiknya. Para hadirin, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada siang ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu dengan membahas kitab Syarah Manzumah Al-Haiyah fi Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah, dan kita masih berada pada bait atau pada permasalahan yang berkaitan dengan turunnya Allah ke langit dunia, di mana hal ini adalah merupakan perkara yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Dan pada siang ini kita memasuki bait yang ke-12 dan 13. Al-Imam Abu Bakar Abdullah Ibnu Abi Daud As-Sijistani rahimahullah rahmatan wasi'ah menyebutkan dalam bait yang ke-12 dan ke-13, beliau katakan berkaitan dengan turunnya Allah ke langit dunia, yaitu ila tabaqid dunya yamunnu bifadlihi fatufraju abwabus samai wa tuftahu yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafira wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu. Beliau menyebutkan bahwasanya Allah Rabbuna, Rabb kita, turun ya ke langit yang tingkat yaitu pertama, ya, langit tingkat pertama, yaitu langit yang paling dekat ke dunia. Nah, Allah memberikan yaitu karunia-Nya, maka dibukakan pintu-pintu langit, ya, dibukakan pintu-pintu langit. Lantas Allah berkata, adakah yaitu hambaku yang meminta ampun, ya, yaitu mustaghfir yang meminta ampun, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menjanjikan, ya, ketika itu, ketika Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, dan Allah berkata, adakah di antara hambaku yang meminta ampun, maka dia akan mendapatkan ampunan. Ya, dan adakah di antara hambaku yang meminta kebaikan dan rezeki, maka dia akan diberi. Ya, maka dia akan diberi. Ya, Allah turun ke langit dunia, yaitu langit lapisan yang pertama. Langit kan dikatakan tujuh lapis langit, ya. Jadi katakan Allah turun ke langit lapisan pertama, langit yang paling dekat dengan dunia. Allah memberikan karunia-Nya yaitu kepada para hambanya, dibukakan pintu-pintu langit, dan Allah mengatakan, adakah di antara hambaku yang meminta ampun, maka hamba tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dan adakah di antara hambaku yang meminta kebaikan dan rezeki, maka dia akan diberi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah pasti beda dengan janji manusia. Manusia meskipun mereka orang jujur,
ketika mereka berjanji dan berusaha menepati janjinya, bisa saja janjinya tidak tertepati disebabkan kemampuan yang terbatas. Apalagi kalau orangnya bukan orang yang bersemangat, yang bertekad untuk menepati janji. Karena manusia bahkan seluruh makhluk tidak mampu melakukan segala sesuatu jika tidak dimudahkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala dia berkehendak dan tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang membatasi. Allah mampu melaksanakan seluruh yang Dia kehendaki. Semua yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Begitu. Oleh sebab itu, ketika seorang hamba bermohon, meminta, berdoa kepada Allah, yang dia harus percaya penuh, dia harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya, karena memang Allah mengatakan, memerintahkan kepada hambanya untuk berdoa, dan Allah menjanjikan untuk mengabulkan doanya. Termasuk diantaranya adalah pada hal ini, berkaitan dengan hal ini, di mana Allah menyebutkan bahwa Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir, dan Allah berkata, adakah di antara hambaku yang meminta ampun, maka dia akan mendapatkan ampunan? Adakah di antara hambaku yang meminta kebaikan dan rezeki, maka dia akan diberi. Baik, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah kemudian menjelaskan atau mensyarah bait ini, bait ke-12 dan ke-13. Beliau mengatakan, qaulun nazim rahimahullahu ta'ala ila tabaqid dunya ay yanzilu ila tabaqil adna minas samawati li'anna as-samaa sab'u tibaqin. Qala ta'ala alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa ba'duha fawqa ba'din fayanzilu jalla wa ala kaifa yasha'u ila as-sama'id dunya, yakni as-sama'a allati talil ard. Perkataan yang menyusun yaitu manzumah ini, yaitu Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani, perkataan beliau ila tabaqid dunia, yaitu ke langit, yaitu pada lapis langit yang paling dekat dengan dunia, yaitu adalah turunnya Rabbuna, turunnya Allah ke langit yang paling rendah, yang paling dekat ke dunia ini dari semua lapis langit, yaitu dari 7 lapis langit. Karena langit itu terdiri dari 7 lapis, sebagaimana kita ketahui. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidakkah kalian melihat, tidakkah engkau lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis langit. Di surat Nuh ayat 15. Sebahagiannya berada pada sebagian yang lain, artinya langit itu berlapis-lapis, itu dikatakan 7 lapis langit. Nah, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia kaifa yasha, itu sesuai dengan kehendak Allah, dengan cara yang dikehendaki oleh Allah, dan hanya Allah yang mengetahui tentang
kaifiatnya, tata caranya, bagaimananya. Dan manusia tidak mengetahui kaifiatnya. Kenapa? Karena manusia tidak mengetahui zat Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui sifat, kaifiat sifat daripada zat yang tidak diketahui? Oleh sebab itu cukup bagi kita mengimani apa yang Allah sebutkan. Karena beriman dengan Allah adalah iman dengan yang gaib. Maka apa yang Allah sebutkan itulah yang dapat kita ketahui dan kita yakini tentang Allah Subhanahu wa taala. Sama'ud dunia yaitu adalah as-sama' allati talil ard, yaitu langit yang berada di atas bumi, atau dikatakan langit lapis pertama. Jadi kita tidak usah lagi bayang-bayangkan jadi bagaimana Allah, ya, berarti Allah melewati langit ke-7, langit ke-6, 5, 4, 3 berada di langit pertama, berarti seolah-olah ya kecil karena sampai dia di langit pertama. Bagaimana berarti meninggalkan langit-langit sebelumnya, meninggalkan ya yang di atas aras. Ini bukan sesuatu yang patut ditanyakan. Karena kita tidak mengetahui zat Allah, tapi Allah mengatakan bahwa Allah itu istawa alal ars, itu ala wartafa'a, ya, tinggi di atas aras, kemudian turun ke langit dunia kaifa yasha. Maka bagaimana Allah menginginkan, sesuai dengan kehendak Allah. Qaulun nazim rahimahullahu ta'ala, kemudian perkataan penulis manzumah ini rahimahullah, yamunnu bifadlihi fayaqulu subhanahu hal min sa'ilin fa'u'tiyahu hada mannun wa fadlun min Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkata, apakah ada yaitu dari hambaku yang meminta, fa'u'tiyahu, maka aku akan memberi permintaannya itu, ya, akan mengabulkan permintaannya itu. Ini merupakan karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan, ya. Allah berjanji akan memberikan kepada setiap yang meminta pada waktu tersebut, yaitu di setiap sepertiga malam terakhir. Wa yaqul hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu, dan kemudian Allah mengatakan, apakah ada di antara hambaku yang meminta ampun, maka aku pun mengampuni baginya. Hal min taibin fa'atuba alaih, dan apakah ada di antara hambaku orang yang bertaubat, maka aku terima taubatnya. Jadi Allah menjanjikan apa yang dia minta Allah kabulkan. Kalau dia minta ampun, diampuni. Kalau dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Berarti semua urusan kita selesai dengannya. Ya, dosa-dosa yang terjadi jika kita minta ampun, Allah ampuni. Ya, jika kita ingin perubahan, ingin dengan kepada kehidupan yang lebih baik, kita bertaubat, ingin merubah hidup kita, Allah terima taubatnya. Allah akan bukakan pintu taubatnya. Dan kalau kita meminta hajat dan kebutuhan-kebutuhan kita, baik terkait dengan urusan agama kita atau terkait urusan dunia, Allah mengatakan akan memberi. Fa'utiyahu, aku akan memberinya. Kullu hadha min fadlihi subhanahu wa ta'ala ya'ridu ala ibadihi karamahu wa judahu. Semua ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itu menawarkan, mengajukan kepada para hambanya, ya, menjanjikan yaitu kemurahannya dan kebaikan untuk para hambanya.
Tinggal persoalannya apakah hamba tersebut membutuhkannya. Jika iya, maka dia manfaatkan kesempatan tersebut, yaitu bangun di ujung malam, di akhir malam, sepertiga malam terakhir, dalam waktu sepertiga malam terakhir, dia bangun, dia beribadah kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah, dan dia meminta kebutuhannya, hajatnya, ya, bantuan Allah atas urusan-urusannya pada saat tersebut. Walihada, kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, walihada yustahabbu lil muslim ay yaquma akhiral lail hina yabqa thuluthul lailil akhir wa ay yakuna mustayqizan yusalli wa yad'u Allah wa yastaghfiru fa innahu waqtu qabulid du'a. Maka oleh sebab itu dianjurkan atau mustahab, disunnahkan bagi setiap muslim untuk bangun di akhir malam. Ya, dianjurkan, ya, disunnahkan, ya, agar setiap muslim bangkit bangun di akhir malam ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Ya, sepertiga malam akhir, kira-kira mulai dari jam 2. Ya, tidak harus sepenuhnya bangun dari jam 2 sampai pagi, tidak, tapi di antara jam 2 sampai masuk waktu subuh tersebut. Ya, silahkan, mau semuanya bagus, sebahagiannya cukup, walau sebagian kecil. Dia bangkit di akhir malam tersebut dan dia bangun menunaikan sholat, ya, dia menunaikan sholat sebisanya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah kebutuhannya, dan dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahu waqtu qabulid du'a. Karena waktu itu adalah waktu yang lebih besar kemungkinannya terkabulnya doa. Kenapa? Allah yang langsung menjanjikan, mengatakan, siapa yang meminta akan kuberi, siapa yang minta ampun akan kuampuni, dan siapa yang bertaubat akan aku bukakan dan ya pintu taubat baginya, dan akan aku terima taubatnya. Ya, begitu. Wala yanamu fi hadzal waqti wa yahrimu nafsahu kama yaf'alu katsirun minal mahrumin alladzina yasharuna al-laila. Maka hendaknya janganlah seorang muslim tidur pada waktu ini sehingga menghalangi dirinya dari karunia Allah yang sangat besar, yang sangat mulia, yang sangat agung, dari pemberian Allah yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba, yaitu ampunan dari dosa-dosanya, kemudian ya karunia Allah atas apa yang dia minta, dan diterima dan dibukanya pintu taubat kepadanya. Maka apalagi kebutuhan yang lebih besar dibandingkan dengan semua ini. Dan itu Allah membuka peluangnya di sepertiga malam terakhir agar seorang hamba beribadah dan meminta itu kepada Allah. Iya. Jadi, dan janganlah ya seorang muslim tidur pada waktu demikian yang menghalangi dirinya dari perkara tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang ya yang bergadang malam. Ya, orang-orang, sebagian orang ya bergadang malam. Jadi dari awal malam nggak tidur, begadang. Ya, mungkin ngopi dengan teman, atau mungkin nonton bola, ya, sinetron, atau mungkin ya bicara dengan kawan-kawan berbagai pembicaraan, ya, sampai ke akhir malam.
kemudian ya ngantuk. Ya, fa iza sara akhirul lail namu, sehingga ketika udah penghujung malam nggak tahan lagi ngantuk, malah tidur. Ya, tidur di ujung malam. Ya. Jadi namu hatta an salatil fajri al fariḍah, sampai kelewatan salat subuh, ya, salat wajib, salat subuh kelewatan. Jadi dari malamnya begadang mungkin sampai jam 1, sampai jam 2, kemudian tidur. Bangunnya bisa jadi jam 7, jam 8, ya, atau di antara itu. Ya, jadi jangankan sepertiga malam terakhir waktu utama tersebut, sampai salat subuhnya pun ketinggalan dari waktunya. Begitu. Ini kebiasaan yang tidak baik, namun banyak orang-orang yang terjerumus kepadanya, begadang malam, ya. Apalagi kalau musim-musim pertandingan dunia, banyak korbannya dari kaum muslimin. Begitu. Ya. Hadza hirmanun wal iyadu billah. Ini adalah perkara yaitu yang jelek, perkara yang tidak baik, yang menghalangi anugerah Allah yang besar. Maka kita berlindung kepada Allah dari hal ini. Ya, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita termasuk jadi korban daripada kebiasaan yang tidak baik ini. Ya, maksudnya jangan jadi pelakunya, jangan jatuh kepada kebiasaan tersebut. Begitu. Fayambaghi lil muslim ayyanama mubakkiran wa yu'awwida nafsahu. Innama syai'u bil i'tiyad. Ya, maka sepatutnya bagi setiap muslim itu hendaknya dia tidur cepat. Ya, tidur di awal malam cepat, segera tidur, begitu ya, supaya tidak sulit dan tidak berat bangun di akhir malam. Begitu ya, segera tidur. Ya, dan membiasakan pada dirinya, melatih pada dirinya, mengadatkan pada dirinya, ya, itu tidur segera supaya mudah bangun akhir malam. Kecuali ada kepentingan, ya, kecuali ada kepentingan yang baik, yang bermanfaat. Kalau tidak ada, maka lebih baik tidur dengan segera, dengan harapan, dengan niat bisa terbangun di akhir malam, bisa sholat, beribadah, dan bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Melatih demikian karena innama syai'u bil i'tiyad, karena segala sesuatu itu tergantung kebiasaan, ya kan? Ya, kalau sudah terbiasa tidak bangun pagi, itu bolak-balik ketiduran. Ya, mungkin dalam seminggu itu 4 kali ketiduran. Ya, asik terlambat aja salat subuh. Datang ke masjid, orang pulang berpapasan dengan orang. Lama-lama malu salatnya di rumah. Jadi udahlah salat berjamaah ketinggalan, salatnya pun nanti terlambat. Nah, ini kalau menjadi kebiasaan seorang muslim, apalagi yang notabene-nya mengaku ahlus sunnah, ya, ini kan sangat tidak pantas dan tidak layak. Ya, jadi oleh sebab itu maka hendaknya kita itu melatih diri, membiasakan diri segera tidur. Tujuannya apa? Supaya tidak ketiduran pada waktu yang dianjurkan kita bangun, terutama untuk salat subuh. Dan kalau bisa, dan itu yang diminta, bangun ya beberapa saat sebelum subuh, dapat sholat dan berdoa. Begitu seperti yang disebutkan dalam hal ini, karena dikatakan Allah turun ke langit dunia dan kemudian melihat siapa hambanya yang bangun beribadah, meminta kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Li'ajli ayyakuma akhiral lail, hal itu membiasakan
Ya, membiasakan itu tidur cepat supaya dia mudah bangun di akhir malam. Fa idza awwada nafsahu hadza ta'awwadat, amma idza awwadaha al-kasala wan nauma fa innahu yadkhulu 'alaiha hatta al-qiyamu li salatil fajri. Nah, kalau seseorang itu ya membiasakan, melatih dirinya, ya, maka dia akan terbiasa dengannya. Mungkin ya sekali, dua kali, tiga kali ya berat, begitu dia berusaha. Kemudian setelah terbiasa, ya itu menjadi kebiasaan hidupnya sehari-hari, ya menjadi adatnya. Begitu. Kalau itu sudah mudah, sudah gampang. Nah, begitu. Jadi ternyata juga untuk melakukan satu kebaikan, untuk membiasakan kita agar berada dalam kebaikan, perlu dilatih. Untuk hadir sholat selalu berjamaah ke masjid 5 waktu itu butuh latihan. Ya, diawali dengan yaitu rasa butuh yang besar di dalam hati kita untuk tetap hadir sholat berjamaah dan mengetahui fadilah daripada sholat berjamaah. Dan teristimewa yaitu adalah sholat isya dan sholat subuh. Dikatakan kalau seandainya seorang muslim, seorang hamba itu tahu fadilah pada sholat isya dan subuh berjamaah, hadir ke masjid, maka dia pasti akan mendatanginya meski dengan merangkak. Jadi orang yang tidak berupaya, yang tidak bersemangat untuk mendatangi salat isya dan salat subuh berjamaah, bahkan salat ya fardu seluruhnya berjamaah, adalah orang yang tidak mengetahui keutamaan ya yang ada padanya. Begitu. Ya. Amma idza awwadahal kasala wan nauma fa innahu yadkhulu 'alaiha hatta al-qiyamu li salatil fajri. Adapun orang yang membiasakan atau orang yang terbiasa dengan malas dan terbiasa dengan tidur, maka beratlah baginya untuk bangkit untuk salat subuh. Begitu, karena kebiasaannya udah tidur. Ya, jadi selalu kesiangan. Nah begitu ketika dia kesiangan pun tidak ada merasa bersalah. Dia merasa santai, merasa enjoy saja dengan keterlambatannya. Maka bagaimana mungkin dia bisa berubah? Tapi orang yang terbiasa, ya, yang terbiasa dengan menjaga waktu-waktu sholatnya, terbiasa bangun di akhir malam, kalau dia ketiduran, maka dia merasa sedih dan ingin memperbaiki dan bermohon kepada Allah agar Allah memudahkan dia, ya Allah memudahkan dia dalam memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayanbaghi lil muslim alla tafutahu hadhil fursah. Maka sepantasnya bagi seorang muslim jangan sampai luput dari kesempatan yang sangat berharga ini. Kapan itu? Yaitu kesempatan di akhir malam. Ya, kesempatan besar, peluang yang sangat bernilai yang berbeda dengan waktu-waktu lainnya, ya, di dalam sepanjang waktu yang 24 jam. Allah istimewakan sepertiga malam terakhir. Allah menjanjikan dan bahkan Allah mengatakan Allah mau melihat mana hambanya yang bangkit, yang bangun, yang meminta kebutuhannya, yang meminta ampunan Allah dari dosa-dosanya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang muslim, ya, merasa begitu mementingkan dan peduli untuk bisa bangun di akhir malam. Begitu. Hingga dia melatih dirinya. Wa hadha an-nida'u al-ilahi wa yakuna hadiran wallahu jalla wa ala yaqulu fi wasfi ibadihi al-muttaqin.
kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari yastaghfirun. Surat Adz-Dzariyat ayat 17 dan 18. Ya. Hendaknya setiap orang yaitu menghadirkan di dalam hatinya hal ini. Ya, panggilan Allah ini yaitu dihadirkan di dalam hati kita, merasa terpanggil. Hendaknya kita ini yaitu jiwa kita selalu merasa terpanggil dengan panggilan Allah yang sangat agung ini, begitu. Untuk bangun di akhir malam. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, ketika menjelaskan sifat dari hamba-hamba yang bertakwa, Allah menyebutkan menjelaskan sifat dari hamba yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa tersebut? Kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya, mereka itu sedikit tidur di malam hari. Wabil ashari yastaghfirun, dan di waktu akhir malam mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di surah Ali Imran ayat 17 dikatakan wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu meminta ampun kepada Allah di waktu sahur. Begitu. Fal istighfaru waqtas sahar lahu maziyatun ala ghairihi minal awqat. Meminta ampun kepada Allah di waktu sahur, ya, meminta ampun kepada Allah di waktu sahur di akhir malam tersebut, ya, memiliki kedudukan yang lebih, ya, peluang yang lebih, kesempatan yang lebih dibandingkan dengan waktu lainnya di dalam waktu-waktu sepanjang 24 jam. Iya. Kemudian qaulun nazim rahimahullahu taala, fatufraju abwabus samai wa tuftahu, yakni tuftahu abwabul ijabah. Ya. Dan berkaitan dengan dikatakan bahwa dibukakan pintu-pintu langit, maksudnya adalah tuftahu abwabul ijabah, dibukakan pintu-pintu pengabulan doa, pengabulan permintaan. Ketika itu, ya, sepertiga malam terakhir. Fayambaghi lil muslim ayyashuwa fi hadhihi sa'ati wa ayyastaghfira wa yatuba wa yas'ala fa inna abwabal ijabati maftuhatun lahu fa hiya fursatun azimah. Ya, maka sepantasnya bagi seorang muslim itu untuk bangun di waktu ini, bangun di akhir malam tersebut, dan hendaknya dia bangun dan dia meminta ampun kepada Allah. Karena kan dosa itu konsekuensinya azab. Dosa, ya, itu kan pasangannya azab, kecuali diampuni oleh Allah. Maka banyak jalan pengampunan, di antaranya dan yang paling utama itu adalah istighfar, minta ampun. Karena istighfar juga mengandung taubat. Nggak mungkin orang yang minta ampun itu ingin mempertahankan perbuatan dosa, kan nggak mungkin kan? Orang jatuh kepada dosa ini, tahu dia akibat buruknya, dia minta ampun kepada Allah, minta dosanya itu diampuni supaya dia nggak diazab gara-gara dosanya. Mungkinkah kira-kira orang yang minta ampun itu tapi tetap berniat kepingin melanjutkan dosanya? Mungkin nggak? Kan nggak mungkin. Ya, dia tekad terus, ya, mau melakukan dosa tapi mau minta ampun kepada Allah, kan enggak. Ketika dia minta ampun, dia sadar yang dibuatnya salah, yang dibuatnya buruk, atau dia meninggalkan yang wajib, sadar akan dosanya, minta ampun kepada Allah, berarti dalam hatinya terbetik dia akan memperbaiki. Itulah taubat. Makanya kalimat taubat kalau disebut secara tersendiri, maka dia meliputi istighfar. Orang kalau bertaubat,
Ya kan, karena merasa perbuatannya buruk, ingin merubah menjadi lebih baik. Tentu yang buruk yang sudah terjadi, dia minta kepada Allah diampuni. Nggak mungkin dia berani, saya akan memperbaiki amal-amal saya yang sudah, biarlah saya diazab dengan dosa masa lalu, nggak apa-apa. Ada nggak yang berani begitu? Nggak ada. Ya, nggak wajar. Orang yang taubat, yang ingin memperbaiki diri, pasti meminta yang sudah terjadi diampuni, bahkan yang akan datang. Jadi kalau disebutkan taubat, meliputi istighfar. Kalau disebut istighfar, meliputi taubat. Orang yang minta ampun pasti ingin berubah. Orang yang ingin berubah pasti minta ampun atas dosanya. Tapi kalau disebut dua-dua sekaligus, taubat dan istighfar, maka maknanya taubat itu adalah memperbaiki, meninggalkan yang buruk masa lalu dan memperbaiki ke depan. Nah, ini salah satu misi kehidupan kita, yaitu selalu melakukan perubahan. Ya, sedangkan istighfar adalah meminta diampuni oleh Allah dosa yang terjadi. Begitu, dosa yang terjadi mohon diampuni, kemudian ingin memperbaiki. Oleh sebab itu maka istighfar dan taubat dua perkara yang hendaknya kita selalu melakukannya sepanjang waktu. Makanya kan dikatakan Nabi itu tidak kurang minta ampun kepada Allah dari 70 kali sehari dan semalam. Dan satu yang lain 100 kali. Itu Nabi Rasulullah SAW. Adapun kita yang tidak ada jaminan, bagaimana? Ya, azab terhadap dosa itu berat. Bahkan musibah dunia saja, ya, sudah begitu berat dirasakan. Apalagi azab Allah di akhirat yang jauh lebih dahsyat dan lebih lama. Begitu. Ya, ketika Allah memberikan peluang, Allah memberikan kesempatan agar dosa-dosa itu diampuni, agar niat berubah dimudahkan oleh Allah, agar kebutuhan hidup kita ini dari segala macam kebutuhan Allah berikan atas permintaan kita sebagai mengijabah doa kita, maka itulah kesempatan yang paling berharga, yang tak layak seorang yang pintar, seorang yang berakal melewatkan begitu saja. Iya. Dan itu dikatakan adalah merupakan fursatun azimah, kesempatan yang sangat agung. Iya. Qaulun nazim rahimahullah, perkataan penulis berikutnya, yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafira. Ya, Allah berkata, adakah di antara hambaku yang minta ampun, ya, maka dia akan mendapatkan ampunan, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ala adatut tanbih, yakni tanabbahu lima sayuqal. Jadi ketika dikatakan ya ala mustaghfirun yalqa ghafiran, ketika dikatakan ala itu menuntut untuk memperhatikan apa yang akan diucapkan setelahnya. Ya, ternyata dikatakan adakah yang minta ampun, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qaulun nazim, perkataan an-nazim berikutnya rahimahullah, wa mustamnihun khairan, yakni man yatlubul manha wa huwa al-ata'a, yaitu barang siapa yang meminta al-manha. Al-manha artinya al-ata, pemberian. Ya, siapa yang meminta pemberian Allah Subhanahu wa taala, man yas'alullaha azza wa jalla mimma yasha'u minal khair war rizqi wa ayya hajatin min hawaijihi min hawaijihi, yaitu siapa yang meminta kepada Allah azza wa jalla dari apa-apa yang dia inginkan dari kebaikan-kebaikan dan rezeki, dan hajat apa saja dari hajat-hajatnya, kebutuhan apa saja dari kebutuhan-kebutuhannya yang dia minta kepada Allah pada waktu itu. Ya, wa hawaijun nas takhtalifu, dan kebutuhan manusia itu bermacam-macam. Fayas'alullaha ayya hajatin lahu fiha khair, maka dia meminta kepada Allah kebutuhan apa saja
ya, yaitu yang baik. Fa innallaha yu'tihi fi hadhihi saati aktsara min ghairiha. Maka sesungguhnya Allah memberi kepada hamba tersebut pada waktu ini itu lebih banyak daripada Allah memberi permintaan hamba pada waktu yang lain. Artinya ya, peluang dipenuhinya permintaan kita, dikabulkan permintaan kita pada waktu itu lebih besar dibandingkan di waktu lain. Maka ya, siapakah para hamba yang terpanggil, ya, yang merasa ya dipanggil untuk memanfaatkan waktu sejenak tersebut dari waktu yang panjang untuk meraih sesuatu yang amat dia butuhkan untuk kepentingan dunia dan akhiratnya. Betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya, betapa lembut ya Allah kepada makhluknya, betapa penyayang Allah Subhanahu wa taala. Yang bersalah, yang berdosa diberikan kesempatan terus menerus untuk memperbaiki, untuk meminta diampuni kesalahannya itu. Dan setiap orang yang meminta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuninya, bahkan Allah akan menghapus dosanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa itu keseluruhannya. Ini berlaku bagi orang-orang yang bertaubat, bagi orang-orang yang meminta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu jalla wa ala qaribun mujibun yaqbalu taubata wa yaghfiru dzunuba fi kulli waqtin. Walakin tujadu awqatun laha khasiyatun takunul ijabatu fiha aktsar. Ya, dan Allah Jalla wa Ala ya itu adalah dekat dan mengabulkan dan menerima taubat para hambanya, mengampuni dosa-dosa para hambanya pada setiap waktu. Jadi minta ampun kepada Allah itu kapan saja itu diterima Allah. Tapi sepertiga malam terakhir lebih istimewa. Ya, lebih istimewa. Ya, sementara Allah mengampuni dosa kapan saja orang minta ampun. Akan tetapi ada waktu-waktu khusus, ya, ada waktu-waktu khusus yang mana pengijabahan doa pada waktu khusus tersebut lebih banyak. Ya, mithlu hadzal waqti, seperti contohnya waktu ini, yaitu sepertiga malam terakhir. Wa mithlu sa'ati allati fi yaumil jum'ah, dan juga semisal atau seperti waktu pada hari Jumat. Ya, adanya waktu di hari Jumat, adanya waktu di hari Jumat yang Allah sediakan untuk itu. Kama tujadu ahwalun takunul ijabatu fiha aqrab mithla halis sujud. Sebagaimana juga sebagian itu adalah keadaan. Kan sebagian dikatakan ada waktu tertentu yang dikhususkan. Ya, yang peluang dikabulkan doa lebih besar. Ada pula keadaan-keadaan tertentu, ya, keadaan-keadaan tertentu yang padanya doa lebih didengar, yang padanya pengabulan doa lebih berpotensi. Seperti diantaranya adalah ketika seorang hamba dalam keadaan sujud. Ini keadaan yang tadi waktu akhir malam, sekarang keadaan dalam keadaan sujud. Ya, itu doa, ya, lebih besar harapan untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah, betapa lembutnya Allah. Allah memberikan banyak peluang agar hamba mendapatkan kebaikan, agar keburukan dan kesalahan hamba terhapus sebelum dia meninggal dunia. Sehingga dia meninggal dunia ya dalam keadaan husnul khatimah. Akhir hidupnya dia dalam keadaan beriman, bertakwa, dan dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia ya memanfaatkan peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, keadaan-keadaan yang sangat banyak yang Allah janjikan. Begitu. Ya. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun.
sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa keadaan hamba yang paling dekat kepada Rabbnya adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Ya. Wa mithlu halis safar, atau yang lainnya keadaan sedang safar. Ya, orang dalam keadaan safar itu peluang dikabulkan doa sangat besar. Safar. Ya, begitu. Yutilus safara ash'atha akbara yamuddu yadayhi. Ya, seorang dikatakan jauh perjalanannya, ya, dan kemudian kusut masai, ya, keadaannya dan berdebu. Yamuddu yadayhi, dia merentangkan kedua tangannya, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mithlu halid darurah, dan keadaan berikutnya ketika dalam keadaan darurat. Ketika itu berdoa sangat mudah dikabulkan. Ya, keadaan sulit, keadaan susah, ya, kondisi yang mendera sangat berat dirasakan. Doa ketika itu lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandailah menggunakan kesempatan, peluang yang Allah berikan. Ya. Qala ta'ala amman yujibul muttarra, ya, amman yujibul muttarra idza da'ahu. Siapakah yang mengabulkan doa orang yang berada dalam keadaan yaitu keadaan yang sulit, keadaan yang sangat membutuhkan, jika dia berdoa kepada Allah. Ya, ini surah An-Naml ayat 62 menunjukkan bagaimana bahwa Allah menjanjikan akan mengabulkan doa orang-orang yang berada dalam keadaan darurat. Ya, maka hendaknya kita itu langsung banyak bermohon kepada Allah. Tapi sayangnya karena kesalahpahaman, orang kalau dalam kesusahan mencari-cari orang lain untuk mendoakan. Bahkan sampai minta syafaat kepada orang mati. Dia udah susah luar biasa, malah pergi ke kuburan, minta orang mati bisa menolong dia di hadapan Allah. Kan ini gara-gara salah ajar, begitu loh. Salah didik. Makanya para dai, para ulama mestinya bersikap adil, ya, bersikap adil dalam menyampaikan ilmu, jujur dalam menyampaikan ilmu, amanah. Jangan menyesatkan kaum muslimin. Masa orang mati bisa bantu orang hidup? Orang mati butuh bantuan dari orang hidup dengan didoakan. Begitu. Ya. Fatujadu awqatun wa ahwalun takunul ijabatu fiha aktsara min ghairiha, dan didapati ada waktu-waktu tertentu, ada keadaan-keadaan tertentu yang mana diijabahnya doa, dikabulkannya doa pada waktu itu, pada keadaan itu lebih besar dibandingkan waktu lainnya atau keadaan lainnya. Wa illa fa inna Allah jalla wa ala yaghfiru wa yu'ti wa yasma'u du'a wa yujibu fi kulli waqtin min lailin aw naharin. Dan padahal Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa dan memberi kepada hambanya dan mendengar doa dari hambanya dan mengabulkan pada setiap waktu, baik malam maupun siang. Kapan saja kita berdoa. Bukan berarti berdoa di akhir malam aja, siang nggak usah. Kenapa? Karena akhir malam ya lebih besar harapan untuk dikabulkan doa. Jadi waktu-waktu lainnya diabaikan. Ya, kita sibuk dengan kesenangan dunia. Tidak. Kapan saja kita berdoa, minta ampun, ya Allah tetap berikan. Akan tetapi ini waktu istimewa. Ya. Dan itu bentuk kelemah lembutan Allah. Allah memberikan peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, keadaan-keadaan, ya. Ini adalah untuk memancing para hamba itu bisa memanfaatkan waktu dan keadaan tersebut agar hamba tersebut lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu.
Ya, artinya juga Allah itu memakai berbagai cara bagaimana agar hambanya sadar. Kadang-kadang dengan satu cara aja orang nggak ngerti dikasih tahu gitu ya kan. Maka berbagai cara, digunakan berbagai cara dengan memberikan janji-janji, ya, dengan meyakinkan akan diberi, begitu, ya, sehingga hamba tersebut mudah paham dan bisa memanfaatkan dengan baik. Qaul Nazim, perkataan An-Nazim berikutnya rahimahullah ta'ala, wa rizqan fayumnahu fa kaifa yasuddul insanu an hadha wa yanam. Maksudnya siapa saja yang minta rezeki maka dia akan diberi. Maka dengan begini, bagaimana mungkin seorang hamba itu akan menutup pintu ini dan dia tidur? Ya, mada yastafidu min fudulin naum, apa faedah yang bisa dia dapat dari banyak tidur? Ya, apa untungnya banyak tidur? Tidur yang berlebihan melampaui kebutuhan. Kaifa yaghfalu wa yalhu ma'al fadaiyat wal internet, ya, wa yajlisu ma'suran syakhisal basari la yataharraku ma'a hadha sanamil khabithi wa la yamallu wa la yat'abu wa yu'ridu an rabbih subhanahu wa ta'ala. Ya, maka bagaimana mungkin seorang hamba itu lalai, ya, dia melupakan dan lalai, ya, dan lalai beserta dengan dia itu sibuk dengan media apa, dunia maya, internet, begitu ya. Malam atau siang menghabiskan waktu sibuk. Sekarang ini itu sibuknya, sibuk dengan game, ya, sibuk game online sampai jadi penyakit, ya, sampai muncul pula lagi rumah sakit, klinik mengobati orang yang korban game online. Udah jadi penyakit jiwa, begitu. Ya, begitu juga dunia internet lainnya, tahu nonton sinetron macam-macam, ya, menghabiskan waktu, ya, tak menentu. Dia duduk seperti orang yang terpenjara dengan matanya yang terbelalak di depan kamera, depan kotak, ya, besar atau kecil, gitu ya. Di situ, ya, dan dia tidak bergerak dari patung yang jelek tersebut. Diibaratkan seperti patung jelek tersebut, ya, duduk di situ makan waktu sampai nggak ingat makan, nggak ingat macam-macam karena sibuk di situ, ya. Dan dia tidak merasa bosan dan tidak merasa capek dari situ, sementara dia berpaling dari Rabb-nya, ya, dia berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpaling daripada kebaikan yang banyak, ya, dari kebaikan yang banyak dan dari kebutuhan dia yang sangat besar. Itu malah dia abaikan, malah sibuk dengan perkara-perkara yang sebetulnya tidak dibutuhkan, bahkan mencelakakan dia. Tapi orang sibuk dengannya karena tertipu dengan godaan syaitan, wiswas syaitan. Padahal syaitan dari dulu-dulu sudah mengumumkan perang terhadap manusia, menyatakan permusuhan dan ingin menggiringnya ke neraka, dan kita tahu, manusia tahu, begitu. Maka oleh sebab itu butuh perjuangan dan meminta pertolongan kepada Allah agar kuat di dalam menghadapi godaan syaitan tersebut, ya. Dia berpaling dari kebaikan yang sangat besar ini. Fa innahu la ghinan bihi anillah jalla wa ala tarfata ainin fa kaifa yu'ridul insanu an hada wa la yatanabbahu lah. Padahal perkara tersebut tidak akan bisa menolong dia di hadapan Allah sedikit pun, sekejap pun.
begitu. Ya, nggak ada itu manfaatnya sebetulnya, begitu. Au yadhhabu madhhab al-Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah fayukadzibu wal iyadu billah bihadha an-nuzuli wa yanfihi wa yatahawanu bihi hadha ashaddu min alladhi yu'ridu wa la yanfi. Ya, atau itu model pertama tadi, orang yang tak peduli, ya, yang mengabaikan, padahal dia tahu berita itu, dia tahu tentang Allah turun ke langit dunia, dia percaya itu, tapi dia abaikan. Itu satu. Yang ini, atau dia bermazhab dengan mazhab Jahmiyah, ya, dan mazhab Mu'tazilah dan mazhab Asy'ariyah. Apa maksudnya? Yang mengingkari turunnya Allah ke langit dunia. Ya, karena kata mereka, kalau Allah mempunyai sifat turun ke langit dunia, berarti seperti makhluk. Ya, itu adanya intiqal, perpindahan. Berarti kalau dia pindah, kan ditinggalkannya tempatnya yang sebelumnya. Ya, mereka menggambarkan seperti gerakan makhluk. Padahal disebutkan kita mengimani apa yang Allah katakan, bahwa Allah bersifat di antara turun ke langit dunia, ya, wala nabhathu, ya, an kaifiyatihi. Kita tidak bahas, kita tidak bicarakan kaifiyatnya, cara turunnya, bagaimana turunnya. Kenapa? Kita tidak mengetahui zatnya, tidak tahu kita kaifiyatnya. Tapi Allah mengabarkan demikian, ya, dan Nabi menerima apa adanya. Nabi menyampaikan kepada para sahabat menerima dan tidak bertanya tentang kaifiatnya. Bahkan orang-orang awam di zaman Nabi, ya, sampai budak-budak yang ada di pegunungan pun tahu persoalan ini dan tidak mempertanyakan, dan mereka faham dan mereka imani. Karena memang Islam itu, ya, bisa diterima oleh orang yang pintar dan orang awam, kecuali orang gila, ya, yang akalnya nggak waras, memang dia tidak mukallaf, nggak bisa memahami. Tapi kalau dia normal, ya, dia bisa memahami, begitu. Karena memang pada hakikatnya tidak sulit. Jadi, atau sebagian orang bermazhab dengan mazhab Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, ya, fayukadzibu, dia mendustakannya. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah. Ya, di mana mereka mendustakan tentang turunnya Allah ke langit dunia dan mereka menafikannya. Dan, ya, sepele dengan hal ini. Dan ini adalah lebih dahsyat, ya, dibandingkan orang yang berpaling, ya, tapi dia tidak menafikan. Dia masih mengimani. Ya, walakinnahu yu'ridu wala yatanabbahu bih, tapi dia berpaling dan tidak peduli dengannya. Tapi yang mendustakannya, ya, yang jatuh kepada bid'ah, itu lebih berat, lebih berbahaya. Kenapa? Karena para ulama mengatakan, ya, al-ma'siyatu yutabu anha wal bid'ah la yutabu anha. Kemaksiatan itu lebih mudah orang bertaubat dibandingkan dengan, ya, bid'ah. Ahli bid'ah itu sulit, bukan tak mungkin sama sekali, ya, sulit untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia merasa itu kebenaran, padahal menyelisihi. Dan datang kebenaran, dia menolaknya. Makanya, ya, untuk mendapatkan hidayah kepada sunnah, untuk mendapatkan hidayah taufik, butuh hati yang bersih, tujuan yang lurus. Tidak ada yang diharapkan kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan surganya Allah Jalla wa ala. Walau anna waqtan minal awqat fihi tawzi'u nuqudin
au tawzi'u darahima au futiha fihi babu musahamatin fi syarikatin wan nasu yarjuna fiha ar-ribha ala tarawna man nasu sani'un alaisu yughamirun. Kemudian beliau memberikan permisalan untuk mudah difahami. Kata beliau, kalau seandainya ada satu waktu di antara waktu-waktu, nah pada waktu itu ada disebutkan yaitu pembahagian uang. Misalnya besok dari jam 8 sampai jam 9 pagi ya, ada pembagian uang di lapangan Merdeka Medan. Satu orang kalau bawa KTP ya, satu orang dapat 10 juta. Ya, di lapangan Merdeka pagi jam 9 sampai jam 10. Terbatas. Seperti akhir lail itu kan terbatas ya. Jam 9 sampai jam 10 pembagian uang. Satu orang 10 juta. Syaratnya apa? Bawa KTP. Sebab kalau nggak bawa KTP nanti 2 kali 3 kali dia mintanya. Bawa KTP. Cok. Ya, maka kata beliau kalau begitu keadaannya, atau dibukakan padanya yaitu kesempatan berserikat yang bisa mendapatkan untung. Kira-kira menurut pendapatmu apa yang akan dilakukan orang terkait dengan peluang ini? Kira-kira macam mana? Satu orang 10 juta, pembagiannya jam 9 sampai jam 10. Jam 10 habis. Sebelum jam 9 belum buka. Jam 10 pas habis. Satu orang 10 juta. Kira-kira macam mana? Dapat digambarkan? Nggak kebayang lah orang himpit-himpitan. Ya, orang himpit-himpitan. Kan ada pembagian-pembagian, kadang pembagian beras, telur, kan ada kadang-kadang kan. Enggaknya banyak nilainya, senilai 500 ribu, 600 ribu. Tengok kalau waktu pembagiannya padatnya manusia. Dari ruang yang disediakan ke halaman sampai ke jalan penuh. Yang miskin dan yang kaya ikut berebut ke sana. Apalagi kalau 10 juta dan waktunya satu harian loh, itu ramai terus dari pagi sampai sore. Semana kalau dikasih waktu 1 jam aja, 10 juta. Bayangkan. Terus uang 10 juta kalau dibandingkan dengan ampunan Allah atas dosa yang dilakukan selama ini, ya, atas janji Allah untuk mendapatkan taubat dan atas permintaan-permintaan kita yang Allah akan berikan, mana yang besar? Mana yang besar? Hanya bedanya ini tampak bisa dilihat, yang ini ya gaib. Kan itu kan. Nah, kelebihan orang beriman itu kan karena beriman kepada yang gaib. Nah, ini yang berjanjikan Allah. Ya. Bukan manusia. Bukan kepala desa, bukan kepling, bukan camat yang belum tentu bisa memberikan, tapi yang berjanji Allah yang memiliki seluruhnya. Kenapa kita tidak terpanggil? Mana iman? Mana harapan kita kepada keridhaan Allah? Mana harapannya kepada surga yang dibuktikan dengan perbuatan dan usaha untuk mendapatkannya? Nah, begitu. Ya. Bal hadatha an qatala ba'dhum ba'dha min az-zihami li talabi dunya al-faniyah allati qad tahsulu wa qad la tahsulu. Ya, bahkan kita melihat ya seringnya terjadi sebahagian manusia membunuh sebagian yang lainnya daripada ya berdesak-desakan, dalam keadaan berdesak-desakan untuk mencari dunia yang fana ini. Kan begitu kan? Iya. Orang berebut kesempatan di dunia ini, merebut dunia yang fana ini sampai bunuh-bunuhan. Ya kan, parang-parangan, tembak-tembakan, kadang nggak peduli, ayah pun dibunuh, ya, istri dan anak pun dibunuh, perhitungannya dunia, saudara dibunuh, putus hubungan antar saudara hanya gara-gara dunia yang fana.
ya, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ridhonya Allah. Bahkan dunia itu kalau dicari dengan jalan syariat dan diminta kepada Allah, Allah menjanjikan akan memberikan kepada seseorang, setiap orang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan yang Allah tetapkan untuk dia, yang cukup dan baik untuk keadaan orang tersebut. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada makhluk yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya keseluruhannya. Tugas kita adalah untuk beriman, beramal dengan benar, berusaha dengan benar, bertawakal kepada Allah. Keputusan Allah adalah terbaik untuk setiap hamba. Begitu. Iya. Padahal yang mereka perebutkan tersebut belum tentu dapat, ya, belum tentu didapat. Wa in hasalat rubbama takuna syarran wa wabalan ala sahibiha. Dan kalaupun dia dapat, belum tentu juga baik untuk dia. Jika seseorang itu dapat mengumpulkan dunia yang dikejarnya itu, belum tentu juga berdampak baik untuk dia. Belum tentu. Bisa jadi dia hancur gara-gara dunia tersebut. Hidupnya berantakan gara-gara dunia yang lapang. Dibukakan dunia baginya, malah dia tenggelam dalam kemaksiatan. Tidak baik untuknya. Maka mintalah kepada Allah apa yang membawa keadaan kita menjadi baik. Wa rubbama takunu hadhihi al-musahamatu muharramatan yadkhuluha ar-riba. Dan boleh juga perkara yang perebutkan tersebut sesuatu yang diharamkan, dan yaitu ya jatuhnya dia kepada riba atau masuk padanya perkara riba. Wa rubbama takunu minal maisir wal qimar. Dan boleh juga itu jatuh kepada judi. Begitu. Wa ma'a hadza yatanafasuna 'alaiha wa yaqtatiluna wa ya'tuna ya mubakkirina qabla al-bada'ati bizamanin. Namun dalam keadaan demikian orang tok berlomba-lomba atasnya, bahkan saling bunuh-bunuhan, dan datang dengan segera sebelum waktunya dan kesempatan itu dibuka, orang sudah ramai. Li'anna kulla wahidin yuridu an yasira qariban min mahalil ard wala yakunu ba'idan. Karena setiap orang kepingin mendekati tempat untuk mendapatkan yang dimaksud, berlomba-lomba paling depan biar dapat. Begitu. Fa idza kana hadza fi amri dunya fa kaifa yu'ridu an amril akhirati alladhi la yahtaju ila ziham. Nah, kalaulah ini berkaitan dengan dunia, ya, begitu keadaannya, maka bagaimana seseorang itu berpaling dari urusan akhirat yang tidak butuh kepada bersempit-sempit. Kan tidak butuh bersempit-sempit mengejar akhirat, enggak seperti mengejar dunia. Enggak ada yang harus diperebutkan dalam urusan akhirat, tidak. Coba sebutkan satu perkara yang diperintahkan dalam syariat yang menuntut kita berebut-rebut, bersempit-sempit, berdesak-desakan. Enggak ada. Ya, sampai-sampai mencium hajar aswad yang disunahkan, dan amalan yang bagus dilarang bersempit-sempit, ya kan? Kalau mudah silakan, kalau susah nggak usah. Jangan sampai nyakiti dia atau nyakitin orang, nggak usah. Nggak ada yang diperintahkan bersempit-sempit. Ya, begitu. Wa huwa madmunul khairi laisa fihi ghailah. Dan urusan akhirat itu penuh dengan kebaikan, kandungan kebaikan dalamnya, ya. Dan kemudian walaisa fihi ziham, tidak ada di situ desak-desakan, ya, tidak ada desak-desakan. Wala munafasat, dan tidak ada perebutan, berebut, berlomba, ya. Kalau berlomba demi kebaikan itu bukan bersaing dengan orang lain, tidak. Ya kita aja semangat beramal, gitu ya kan. Wala aswat, wala mughalabat, tak ada suara bising, tak ada pertarungan, perlombaan. Kaifa yu'ridul insan an hada wa yadhabu ila ma la yadri anhu hal wa khairun aw syarrun. Maka bagaimana mungkin seorang hamba atau manusia berpaling dari hal ini dan pergi kepada apa-apa yang dia tidak ketahui, entah baik entah buruk, ya, pergi ke tempat yang penuh spekulasi, tak ada kejelasan, ya. Mengikuti agama itu jelas,
mudah, pasti baik, pasti selamat, membahagiakan dunia akhirat, itu janji Allah. Begitu. Ya, sedangkan perkara yang disebutkan mereka tinggalkan hal ini, mengejar kepada dunia dengan cara-cara yang disebutkan tadi, wa huwa ila syarri aqrab, dan dia kepada keburukan lebih dekat. Ya, fasyar fi hadzal zaman alladhi asbaha fihi katsirun minan nas la yubali bil halal wal haram, fasyar wal fitnah azimatun bil amwali al-an. Ya, pada zaman ini, ya, yaitu yang mana manusia tidak peduli kepada halal dan haram, maka keburukan dan fitnah yang besar banyak terjadi terhadap harta sekarang ini. Wa ma hadza yataqatalun nas 'alaiha, manusia berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Wa ammal furasul 'azimah ma Allah jalla wa ala, adapun kesempatan yang agung bersama Allah jalla wa ala, akramil akramin wa ajwadil ajwadin wa arhamir rahimin, alladzi la yastaghni ahadun anhu tarfata ainin, fa kaifa yaghfaluna an hadhil fursati allati fatahaha Allahu lahum. Ya, bagaimana mungkin orang akan mengabaikan dan lalai dari hal seperti ini, di mana Allah yang dikatakan akramul akramin, ajwadul ajwadin, arhamur rahimin, yang paling penyayang, yang paling baik, yang paling pemurah, begitu. Yang mana seorang hamba tidak sedetik pun waktu yang tidak butuh kepada pertolongan Allah, kepada penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin pantas orang lalai dan lupa dari kesempatan yang besar ini? Kesempatan yang Allah berikan sedikit, tidak banyak-banyak Allah bebankan, diberikan sedikit, hendaknya benar-benar dimanfaatkan. Apa itu? Sepertiga akhir malam untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk meminta kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dikatakan di akhir malam. Yaitu bal huwa subhanahu yanzilu akhiral lail qabla al-fajar, Allah turun ke langit dunia yaitu sebelum fajar. Lau lam takum illa qubailal fajri bidaqaika la tashhadu hadha syahadal azim, mashhadal azim. Kalaulah orang itu tidak bangun kecuali kubailal fajar. Kubail itu disebut isim tasghir, sedikit waktu saja dia bangkit pun jadilah sebelum fajar, beberapa menit saja untuk menyaksikan kesempatan yang sangat agung itu. Itu pun cukup, itu pun sangat bagus baginya. Kalau nggak bisa dari jam 2 sampai jam 6, sepertiga malam terakhir itu sedikit sebelum waktu fajar, sebelum dia bangkit, dia sholat, dia berdoa kepada Allah, itu pun sangat bagus. Kalau bisa sempurna sepertiga malam, itu alangkah sempurnanya, alangkah bagusnya, begitu. Fa iza bakkarta fahuwa afdal. Kalau engkau bangun lebih cepat, yaitu di sepertiga malam itu dipenuhkan, itu afdal, begitu. Fala tufawwid hadhil fursatal azimah wa taghfal anha. Janganlah engkau luputkan, engkau luputkan kesempatan yang agung ini, dan jangan engkau lupa daripadanya. Farubbama yakunu hadza akhir hayatika wala tudrikuha fil mustaqbali. Boleh jadi pagi ini, akhir malam ini adalah akhir malam yang terakhir buatmu dalam masa hidupmu, dan engkau tak dapatkan hari esok. Jadi begitu hendaknya kita setiap hari menginginkan dan berharap dan menjaga agar kita tetap bangun walau sedikit saja di akhir malam, sempat sholat walaupun sedikit, dan berdoa kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama dumta fi zamanil imkan, selama
engkau memiliki yaitu kesempatan, kemungkinan itu. Ya, wa ma dumta farighan ghaira mashghulin, selama engkau masih punya waktu yang lapang dan tidak sibuk, ya, fala tudayyi hadhil fursah al-azimah, jangan engkau abaikan peluang yang sangat besar ini. Wa qaulun Nazim rahimahullah, kemudian boleh melanjutkan, yaqulu alla mustaghfirun, Allah berkata, yaitu adakah hambaku yang minta ampun? Al mustaghfir huwa talabul maghfirah, mustaghfir adalah orang yang meminta ampun. Kemudian qaulu yalqa ghafira huwa Allah jalla wa ala, fa inna min asma'ihi al-ghaffar wal ghafur dzul maghfirati, hada min asma'illah jalla wa ala, fa huwa subhanahu alladzi yasturud dzunub. Ya, itu Allah salah satu namanya al-ghaffar, ya, itu yang mengampuni dosa, ya, dan kemudian maksudnya Allah menutupi dosa para hambanya. Wal ghafru ma'nahu as-satru, al-ghafru maknanya as-satru, menutup. Yasturud dzunuba bil afwi wa adamil mu'aqadat, yaitu menutup dosa, ya, Allah menutup dosa hambanya dengan cara memaafkannya dan tidak mengadab, tidak mengiqab. Itu namanya menutup dosa seorang hamba. Kemudian qauluhu mustamnihun ay talabun lil minhah wahyal ata, meminta, yaitu kebutuhan, itu pemberian dari Allah. Wa hadza ma'khudun min qaulihi sallallahu alaihi wasallam an rabbih hal min sa'ilin fa'utiyahu. Ini berdasarkan sabda Nabi, ya, mana Nabi mengatakan, Allah berkata, ya, Allah berkata, yaitu hadis qudsi, ya, hal min sa'ilin, adakah hambaku yang meminta, fa'utiyahu, maka aku memberinya. Nah, inilah para hadirin ikhwan akhwat sekalian, ya, penjelasan berkaitan dengan turunnya Allah ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Ini adalah sesuatu hal yang diyakini oleh Ahlus Sunnah, diimani oleh Ahlus Sunnah, ya, akan tetapi ditolak oleh para Ahlul Bid'ah yang terpengaruh dengan, ya, pemikiran dan keyakinan orang-orang yang menyimpang, ya, di mana seperti faham Jahmiyah, faham, ya, Mu'tazilah, di mana dan Asy'ariyah yang mengikutinya, yaitu faham yang bersumber asalnya dari seorang Yahudi. Ya. Baik, sampai di sini, ya, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat bahwasanya salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani, meyakini turunnya Allah ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Ya, tanpa membicarakan dan mempertanyakan tentang kaifiatnya, yaitu tentang bagaimana bentuk dan cara turunnya. Ya, sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.